TV Al-Wahab. Hot Inspiration. Ini kan sebenarnya bukan satu konflik yang simetris pertama kali sebenarnya, Prof. Ini sudah terjadi perulangan dari sejak zaman pra-Kristen, sejak era Kristen, pra-Islam, sampai zaman Islam. Pertempuran-pertempuran ini juga sering terjadi antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Arab sebenarnya. Kalau kemudian ada atribusi-atribusi agama yang melekat, ini memang tidak bisa dihindari, karena ketika orang Eropa berperang dengan orang Arab pun yang kemudian kita kenal dengan perang salib, atribusi agama juga nempel di situ. Selalu dibawa ya? Selalu dibawa, karena memang legalisasi konflik yang terjadi di Timur Tengah ini memang selalu melekat atribusi-atribusi keagamaan ini. Dan ironisnya memang, Prof, sejarah agama Islam dan Kristen itu mengikat secara permanen di tanah Israel, terutama di Yerusalem. Kalau kita baca ya bukunya Simon Sebag Montefiore ya tentang Yerusalem, atau di Islam dikenal sebagai Baitul Maqdis ini memang kalau kata Simon Sebag Montefiore ya, bahwa Yerusalem sendiri ini adalah kota yang dibangun dari ceceran darah yang berlapis-lapis, karena memang perang antara bangsa Arab dengan bangsa Israel ini memang tidak pernah berhenti dari sejak zaman sebelum Islam ada, sejak Kristen ada, ini memang sudah terjadi. Kalau di buku, di sejarah diceritakan mulai dari zaman Titus Vespasian sampai zaman As-Soffah, seorang raja di dalam pemerintahan Islam di Irak, di Arab, itu juga sudah terjadi perang-perang itu, sampai kemudian terjadi perang salib hingga zaman Benjamin Netanyahu ini. Dan juga perang-perang regional yang sifatnya melibatkan orang Arab dan orang-orang Israel ini juga sudah sering terjadi ya, perang 6 hari di Gurun Sinai, Yom Kippur, sampai terjadi hari ini. Artinya secara kesimpulan besarnya, Prof, ini bukan perang agama, ini betul-betul persoalan geopolitik dan geoekonomi sebenarnya. Dan perang kali ini juga dipicu oleh berbagai kepentingan-kepentingan perjanjian dagang Eropa dengan orang Arab dan orang-orang Asia Selatan yang kita kenal dengan IMEEC. Nah, ini yang ya orang yang mungkin tidak tahu tentang persoalan-persoalan ini sebenarnya, bahwa India Middle East Europe Economic Corridor ini menjadi permasalahan baru ketika fungsi-fungsi dari Laut Merah dan Selat Hormuz ini kemudian dibuntungi oleh perjanjian ini. Nah, ini jadi itu ada kepentingan India di Asia Selatan, ya. Kemudian ada Timur Tengahnya yang di jembatannya, dan masuk ke Eropa. Jadi tiga rumput besar ini, India, Timur Tengah, dan Eropa. Ya, jadi mata rantai peta baru, mata rantai supply chain ini memang membuat beberapa negara Arab sendiri, termasuk Asosiasi Negara Teluk, ini dirugikan dengan perjanjian ini. Ini juga yang kemudian memicu permusuhan. Perjanjian itu adalah yang diputuskan dalam sidang G20 ketika itu, bahwa Eropa, dalam hal ini negara-negara Eropa, akan membuat satu rute baru untuk mata rantai supply chain ya, logistik, dari Eropa ke Asia Barat dan juga dari Asia Barat ke Eropa, yang menjadikan pelabuhan penghubung hanya di Uni Emirat Arab dan Haifa di Israel. Artinya terusan Suez juga tidak akan begitu berfungsi, dan jalur-jalur supply chain yang biasanya menggunakan Selat Hormuz ini juga akan terkurangi. Nah, pertikaian-pertikaian ini yang bisa merugikan banyak pihak di negara-negara Arab ini semakin memperkeruh permusuhan-permusuhan yang sudah terbangun selama berabad-abad itu. Artinya, it's real politics, it's real economy, jadi tidak ada hubungannya dengan atribusi-atribusi agama seperti yang membuat orang Indonesia terlena, yang seolah-olah orang Kristen menjadi pendukung Israel, orang-orang Islam menjadi pendukung Palestina dan Iran dalam hal ini. Ini sebenarnya tidak terlalu sesederhana itu. Ini jauh melewati pemikiran-pemikiran orang yang selalu menghubungkan konflik di Timur Tengah itu dengan atribusi-atribusi agama. Itu bukan soal itu sebenarnya. Kalau di dalam sejarah-sejarah Islam terutama, memang orang Iran ini dianggap sebagai orang yang punya kemampuan untuk lebih memfokuskan dirinya terhadap ilmu pengetahuan. Salah satu contoh kalau di dalam sejarah Islam itu ada Salman Al-Farisi. Ini seorang arsitek yang oleh Nabi diminta untuk menggali parit. Bagaimana ini cara menggali parit sebagai alat komponen pertahanan wilayah Madinah ketika itu. Nah, disebut dengan perang Khandaq ketika itu. Perang Khandaq ini artinya parit. Nah, ini adalah strategi yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi karena dia punya bakat dalam sebagai bangsa Persia. Dia punya bakat untuk mungkin kalau hari ini ya dalam teknik-teknik sipil seperti engineer gitu. Sehingga memang orang-orang Persia ini dianggap punya kemampuan lebih, terutama dalam hal ilmu berhitung dan dalam ilmu pengetahuan. Nah, ini juga dalam peradaban Islam sendiri ada beberapa ya, seperti Maimonides misalnya. Ini juga adalah orang-orang dari keturunan Persia yang punya akar ke dalam keturunan Persia, yang dianggap punya pemikiran-pemikiran yang cemerlang pada masanya, termasuk Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi ini juga punya garis keturunan Persia yang kemudian menemukan angka 0 dalam matematika. Artinya memang mereka punya kemampuan-kemampuan lebih, orang-orang Persia ini. Nah, ini juga terjadi hari ini. Sementara pada satu sisi bangsa Arab sendiri yang mengelilingi bangsa Persia ini juga sebenarnya tidak punya kemampuan itu ya. Apalagi bangsa Arab sendiri punya riwayat
konflik tribal masa lalu yang betul-betul carut marut. Konflik antar suku, antar sub etnik, ini juga dimiliki warisan-warisan itu oleh bangsa Arab. Nah, dalam konteks ini kemudian adalah bangsa Arab memang pada akhirnya terjepit di antara dua bangsa yang memiliki kemampuan teknologi yang luar biasa, kemampuan ilmu pengetahuan yang luar biasa, yaitu bangsa Yahudi dan bangsa Persia, dan di tengah-tengahnya adalah bangsa Arab. Sehingga bangsa Arab ini selalu menjadi mainan-mainan berbagai akselerasi politik maupun ekonomi yang terjadi di dalam kawasan itu. Ya, sebenarnya memang dari sejak dulu epicentrum berbagai konflik pertarungan geopolitik dan geoekonomi ini kan selalu berpusat di Timur Tengah memang. Ya. Seandainya mungkin Timur Tengah ini tidak punya ikatan sejarah terhadap agama-agama dan mungkin tidak menemukan minyak juga, ini persoalannya menjadi lain. Iya, menjadi lain. Tapi karena memang minyak, terutama bahan bakar ini kan memang ditentukan oleh bagaimana stabilitas dan siapa yang memegang pertarungan-pertarungan politik dan ekonomi di Timur Tengah, sehingga kemudian kepentingan-kepentingan Barat itu menjadi melting pot di Timur Tengah. Nah, ini yang menjadi persoalan. Orang-orang yang membangkang terhadap negara-negara Barat terutama, maka ini memang menjadi orang-orang yang harus dikucilkan. Ini kan memang sejak dulu, termasuk apalagi yang kurang dari Ayatullah Khomeini misalnya, ketika dia melakukan revolusi di Iran. Menurut saya Iran adalah satu-satunya negara yang sukses dan berhasil menggabungkan sistem teokrasi dan demokrasi, satu-satunya di dunia. Sementara yang hari ini dianak emaskan oleh negara-negara Barat, Prof, ini kan sebenarnya adalah negara-negara yang justru menjauh dari demokrasi. Jadi di sini adalah ambiguitas dari negara-negara Barat. Pada satu sisi negara Barat itu selalu berusaha menjejalkan demokrasi ke negara-negara, dan yang menolak kemudian berusaha dipersekusi secara politik. Tapi ambiguitas negara Barat ini terjadi di Timur Tengah. Iran ini adalah negara yang memiliki sistem agama, undang-undang berdasarkan agama, tapi dia menerapkan demokrasi, semi demokrasi lah gitu ya, di dalam sistem pemerintahannya. Dan ini tetap dimusuhi. Dan permusuhan dengan Arab Saudi dan Iran ini kemudian dibangun oleh negara-negara Barat, berusaha di-maintain itu karena dianggap Iran ini adalah infidel karena tidak mau tunduk kepada negara-negara Barat. Pada satu sisi ada negara yang bernama Israel yang dianggap sebagai anak emasnya Barat, dan negara-negara Arab yang sebenarnya secara akar historik ini bermusuhan dengan orang-orang Yahudi berusaha dijadikan satu dalam satu karung yang sama oleh negara-negara Barat. Nah, ini adalah proksi yang terus terjadi di negara-negara Arab, pertikaian antara Israel, Iran, dan kelompok-kelompoknya beserta Timur Tengah dan beserta kelompok-kelompoknya yang dianggap patuh kepada Barat ini selalu dibuat menjadi mainan-mainan baru. Nah, makanya kemudian saya tadi kembali ke IMEEC tadi, Prof. Ini kan sebenarnya adalah mainan-mainan baru yang kemudian menjadi trigger dari berbagai konflik di luar konteks Palestina yang tidak kunjung diakui kemerdekaannya. Ini kan adalah mainan-mainan yang memang sengaja dihidupkan terus supaya kontrol negara Barat ini terus terjadi di Timur Tengah. Belum kita bicara soal industri senjata dan sebagainya, ini adalah persoalan lain. Nah, sementara Iran sendiri itu punya proksi-proksi seperti Houthi, Hezbollah di Lebanon, dan kelompok-kelompok di Suriah, dan juga berbagai kepentingan terhadap Al-Qassam Brigade Al-Qassam yang juga dilakukan, dibina oleh Hamas. Ini kan juga menjadi satu pertarungan-pertarungan antar proksi yang terjadi di Timur Tengah. Makin rumit, saya kira sangat rumit. Tidak sesederhana yang dibayangkan orang Indonesia tentang Sunni Syiah, tentang pertarungan antara Wahabi dengan Syiah, dan seterusnya dan seterusnya. Ini sebenarnya beyond all of these issues yang selama ini kan biasanya di sini kan hanya soal Sunni Syiah saja, soal Islam dan Yahudi saja, soal Kristen dan Islam saja. Ini jauh melewati itu semua sebenarnya. Cina sebagai pemain baru di Timur Tengah itu juga sebenarnya ikut menentukan juga. Meskipun Cina ini datang bukan dalam konteks menjual senjata atau menjual konflik, tapi Cina bagaimanapun seorang pedagang. Kalaupun sebagai pedagang, kalaupun hari ini Cina berusaha mendamaikan Iran dengan Arab Saudi secara perlahan melalui kekuatan-kekuatan investasi Cina di Arab Saudi, ini juga tidak perlu kita seharusnya harus memperhitungkan kekuatan Cina juga dalam persoalan tarik-menarik di Timur Tengah ini. Membawa lanskap baru, membawa konfigurasi baru dalam pertarungan politik, geoekonomi, dan geopolitik di Timur Tengah yang sudah terjadi selama ini. Cina ini menjadi sosok yang bisa dibilang ini adalah blessing in disguise gitu. Nah, ini juga harus diperhitungkan. Dan kalau klaimnya Putin kemarin, kalau terjadi perang dunia ketiga, Cina itu dianggap sebagai kelompok Iran dan juga Rusia. Ini kan sebenarnya cara Putin untuk membuat barrier-barrier keterlibatan negara-negara maju untuk tidak terlibat terlalu jauh dalam persoalan konflik Iran-Israel sebenarnya. Tapi memang ini adalah pola permainan baru yang kemudian negara-negara Barat ke belakang ini tidak begitu leluasa untuk melakukan political toys maupun economical toys dalam rangka menjalankan agenda-agendanya di Timur Tengah belakangan ini. Ini adalah persoalan-persoalan baru bagi negara Barat ketika banyak pemain baru yang membuat lanskap baru dan konfigurasi baru di dalam peta politik Timur Tengah. Ini tidak sederhana memang. Dan menurut saya sesuai dengan sejarahnya
di mana pertempuran-pertempuran antara bangsa Bani Israel dengan Arab dan juga dengan bangsa-bangsa lain ini memang sudah berlangsung selama ribuan tahun dan mungkin tidak akan mudah diselesaikan dalam waktu beberapa tahun ke depan. Saya kira ini juga bagian dari warisan-warisan sejarah yang tidak bisa dihindari. Ya, kalau saya tetap berkeyakinan satu hal yang sangat penting di dalam beragama, saya selalu menyuarakan ini, bahwa ketika umat beragama ini hanya selalu memikirkan soal politik, maka yang terjadi adalah berbagai gerakan-gerakan kekerasan, peperangan, pertempuran, perselisihan, permusuhan, dan seterusnya. Tapi ketika kita berkolaborasi dalam ilmu pengetahuan, maka yang kita pikirkan adalah peradaban manusia. Saya sangat sepakat dengan Abraham Accord itu, yang kemudian membuat coexistence gitu ya, membuat hidup berdampingan di sana itu, melupakan berbagai sejarah-sejarah permusuhan masa lalu, sehingga kemudian yang terjadi adalah hubungan-hubungan yang saling menguntungkan. Yang menjadi persoalan kan memang ada kerikil dalam sepatu yang tidak kunjung selesai, yang bernama Palestina ini. Nah, Palestina ini kemudian melekat kepada atribusi primordial. Ini yang menjadi masalah memang. Atribusi primordial seperti agama dan kesukuan antara Arab dan orang-orang Yahudi, bangsa Bani Israel, apalagi dihubungkan dengan Kanaan yang dianggap sebagai tanah yang dijanjikan. Ini memang kemudian lebih men-trigger kepada konflik-konflik ke arah politik. Orang tidak tahu bahwa kalau kita tidak lagi bertumpu kepada persoalan-persoalan politik, maka kita akan lebih memikirkan tentang kemanusiaan dan perdamaian. Maka saya ingat kata-katanya Paus Pius ke-12 ya, bahwa ketika kita itu hanya bertumpu dan memikirkan tentang peradaban manusia lewat ilmu pengetahuan, maka yang tercipta adalah perdamaian. Dan di dalam perdamaian itu, orang tidak akan lagi memikirkan pembunuhan massal secara sengaja. Hanya dalam perang karena persoalan politik lah orang-orang itu dengan sengaja mematikan massal orang lain. Nah ini, maka kemudian yang harus diciptakan adalah pemikiran-pemikiran untuk terlibat langsung dalam peradaban manusia. Ini menjadi penting bagi kita hari ini. Dan itu juga berkali-kali dikatakan oleh Rasulullah, bahwa manusia itu harus berakhlak, harus bisa menjadi rahmat bagi umat manusia yang lain sampai kiamat, sehingga manusia kemudian hanya memikirkan tentang peradaban manusia yang bertumpu kepada cinta dan perdamaian. Perang itu tidak lagi boleh menjadi DNA dari orang-orang yang mengaku suku apapun atau agama apapun. Hari ini orang di Indonesia terpolarisasi, dukung Iran, dukung Israel, dan segala macam. Dukungan-dukungan itu lebih bertumpu kepada kepentingan perang masalahnya. Bangsa kita ini adalah mental penonton pertandingan. Orang tidak pernah berpikir bahwa perdamaian itu adalah kemenangan yang nyata. Ini kata Allah di dalam Al-Quran. Nah, gini, itu kemenangan yang nyata. Iya. Itu dia, makanya kemudian apakah kira-kira kalau Palestina ini diakui kemerdekaannya, persoalan di Timur Tengah antara Israel dan negara-negara sekelilingnya ini akan selesai? Saya kira tidak. Saya kira tidak, Prof. Karena memang ini adalah warisan-warisan sejarah yang diwariskan oleh agama-agama. Orang-orang Yahudi merasa bahwa ya inilah tanah yang dijanjikan. Ini adalah tanah yang dijanjikan. Orang Arab juga punya akar sejarah yang sama, bahwa Yerusalem, Baitul Maqdis itu, di situ ada depositnya Islam di sana. Demikian juga orang Kristen. Makanya kalau kata Simon Montefiore dibilang bahwa Yerusalem ini akan terus menjadi epicentrum konflik, karena memang dia ditakdirkan menjadi kota satu Tuhan, kuil bagi tiga agama, dan ibu kota dari dua negara. Nah ini memang selalu menjadi epicentrum. Nah kalaupun memang kita semua harus menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di sana, ya hanya satu, mari kita bertumpu kepada peradaban manusia agar tercipta perdamaian-perdamaian yang abadi. Kita semua ini diciptakan oleh Tuhan yang sama. Ini sering saya ulang-ulang. Kalau saya lahir di Israel, maka saya menjadi Yahudi dan mungkin beragama Yahudi. Ini karena saya lahir di Madura aja dan menjadi orang Madura, maka saya Islam. Nah ini yang iya, ada takdir. Nah ini kemudian yang mengikat orang-orang, seolah-olah kemudian karena saya ini lahir Islam dari suku Arab misalnya, lalu ya ini adalah suku yang sempurna. Demikian juga orang Israelnya menganggap saya adalah yang paling sempurna. Nah ini saya ingat ajaran tulisan-tulisan filsafat, misalnya Arthur Schopenhauer misalnya, yang mengatakan bahwa orang yang sudah terlalu kena musibah terlalu sering itu akan menjadi manusia yang sempurna. Nah orang-orang Yahudi ini kan sudah terbantai dan terpersekusi selama bertahun-tahun, dia merasa menjadi Ubermensch, jadi menjadi manusia yang sempurna. Nah ini juga tidak boleh, bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia ini memiliki kekurangan dan kelebihan yang sama. Maka sebenarnya akselerasi peradaban manusia ini harus dibangun dalam satu wadah bejana perdamaian. Ada berita yang saya baca barusan, Prof, bahwa Saudi diduga ikut menghalangi rudal-rudal Iran ke Israel kemarin. Intercept. Dia melakukan intercept. Tapi ini baru diduga. Tapi saya kira kalau kita melihat perjanjian-perjanjian seperti IMEC misalnya, IMEC yang dibangun oleh India dan Eropa, ini sebenarnya kan Saudi juga diuntungkan oleh perjanjian ini. Karena perjalanan darat dari Uni Emirat Arab sampai ke Haifa, Israel, ini melewati daratan-daratan Saudi. Artinya Saudi menjadi penentu utama dari pergerakan supply chain logistik ini, perdagangan antara Eropa dan Asia Barat.
Nah, di satu sisi dia juga terkunci oleh berbagai kepentingan-kepentingan Cina yang sudah bertali temali di Arab Saudi, karena investasi Cina juga tidak sedikit di Saudi hari ini. Nah, ini juga kemudian pada satu sisi juga Saudi masih juga belum bisa lepas dari berbagai trajektori yang dilakukan oleh Amerika. Nah, ini menjadi satu ambiguitas sendiri bagi Saudi sendiri hari ini. Tapi saya kira ketika Saudi sudah mulai melakukan rekonsiliasi dengan Iran atas inisiasi Cina, ini juga menjadi satu peta baru di dalam lanskap pertarungan politik di Timur Tengah. Tapi bagaimanapun saya kira pengaruh Amerika terhadap Saudi masih sangat dominan. Pengaruh kekuatan-kekuatan Barat di Saudi, karena memang kalau kita mau lebih belajar sejarah lagi ke belakang, kemerdekaan keluarga Ibnu Saud dari Kekaisaran Ottoman yang kemudian menjadi negara bernama Arab Saudi ini juga tidak lepas dari bantuan-bantuan negara-negara kolonial, terutama Inggris pada zamannya. Ini juga tidak bisa dipungkiri bahwa kalau Arab Saudi hari ini tidak bisa menjauh dari berbagai trajektori kepentingan Barat, ya saya kira ya ini adalah kemakluman-kemakluman politik yang harus kita sadari. Kalau Saudi kemudian diminta untuk memerangi suku Houthi di Yaman Utara, di mana Houthi adalah proksinya Iran, saya kira juga dalam konteks ini Saudi masih berusaha memperlihatkan kepatuhannya, meskipun investasi Cina juga tidak bisa dibilang sedikit di Arab Saudi sendiri. Artinya negara paling bingung hari ini adalah Arab Saudi sebenarnya. Di Indonesia hari ini saya sering punya analogi yang sangat sederhana. Saya anggap Saudi ini adalah lokomotif dari satu rangkaian panjang dari sebuah kereta bernama Islam konservatif. Nah, hari ini Saudi melangsir dirinya sendiri, lokomotif dari berbagai gerbong-gerbong di belakangnya ini, tapi gerbong di belakangnya ini dibiarkan menggunakan jalur yang lama. Dia berusaha derail, keluar dari rel yang selama ini dibangun. Nah, ini kemudian apa? Gerbong-gerbong yang di Indonesia ini kehilangan lokomotif, tapi mereka berusaha tegar, bagaimanapun saya masih tetap kereta gitu. Padahal lokomotifnya udah pergi entah kemana gitu. Nah, ini yang terjadi di Indonesia. Ini adalah analogi-analogi, tapi begitulah sebuah ideologi bekerja, Prof. Biasanya ketika lokomotifnya, head of ideology-nya ini sudah sadar, ini biasanya buntutnya ini memang semakin liar. Sama seperti komunis. Ketika komunis di Rusia sudah tumbang lewat glasnost dan perestroika, yang makin jadikan Korea Utara. Saya kira kalau pengaruh militansi Syiah di banyak negara Islam terutama itu memang tidak akan memberikan dampak yang signifikan sebenarnya, yang terlalu signifikan, karena kelompok Syiah terutama ini minoritas di banyak negara Islam, terutama di Indonesia juga masih bisa dibilang minoritas, karena kelompok-kelompok terorisme ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang merasa dirinya mayoritas, agama apapun sebenarnya. Nah, ini pengaruh dari serangan Iran terhadap Israel terutama, saya kira memang akan menimbulkan efek-efek yang sifatnya hanya lokal saja, tidak akan memberikan satu seruan ijtihad ideologi yang ingin mengerahkan banyak orang. Saya curiga juga bahwa kemarin misalnya ada penusukan terhadap seorang uskup di Sydney, ya. Saya kira ini juga harus didalami lebih intensif lagi, karena gerakan-gerakan teror yang berangkat secara lone wolf, beraksi sendirian, ini biasanya modusnya adalah salah satunya pura-pura gila, Prof. Dia pura-pura gila ini memang untuk melancarkan suatu aksi teror terhadap well-defined target. Itu biasanya memang dia pura-pura gila. Supaya apa? Supaya ketika dia ditangkap polisi, dia tidak dikenakan hukuman yang maksimal. Yang kedua, polisi juga tidak bisa ngorek kepentingan orang-orang daringan yang berada di belakangnya. Atas nama gilanya itu, dengan gangguan jiwa ini. Ini banyak. Waktu itu ada kejadian di Melbourne, ada restoran paling terkenal namanya Sisto Malaspina. Ini chefnya ditusuk oleh seorang militan Islam yang mengaku Islam garis keras namanya Hasan Ali. Dia pura-pura gila juga. Tapi ternyata sebenarnya tidak gila. Dia kegilaan itu sebagai strategi, dia pura-pura gila selama 2 tahun terakhir, supaya dia itu ketika dia ditangkap polisi dinyatakan gila. Dia datang ke dokter kejiwaan secara berkala, dia menyimpan tanda bukti itu untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar gila, tapi sebenarnya tidak gila gitu. Nah, ini adalah pola-pola yang akan terjadi, sikap-sikap yang sifatnya lokal dan dilakukan oleh lone wolf atas kejadian-kejadian yang terjadi di Timur Tengah. Memang harus diakui banyak kejadian teror yang terjadi di Indonesia itu ditentukan oleh apa yang terjadi di Timur Tengah, karena ideologi ini berasal dari Timur Tengah. Orang Islam di Indonesia tidak punya ideologi-ideologi yang berbasis kekerasan. Semua yang berbasis kekerasan ini datangnya dari ideologi-ideologi politik mengatasnamakan agama yang terjadi di Arab. Nah, ironisnya banyak ulama-ulama Indonesia membaca seruan-seruan politik dari ulama-ulama di Arab yang memang mereka ini vis-a-vis dengan Barat ketika zaman kolonial. Ini yang menjadi persoalan, sehingga sentimen anti Barat oleh para ulama kontemporer di Arab itu dituangkan ke dalam berbagai pemikirannya melalui ijtihad, melalui seruan-seruan yang kemudian diadopsi oleh ulama-ulama di sini, sehingga ulama di sini ikut-ikutan anti Barat. Padahal kita tidak punya riwayat permusuhan yang sangat sengit dengan orang-orang Barat sebenarnya.
Nah, ini yang menjadi satu persoalan tersendiri dari berbagai gerakan-gerakan radikal, ekstrim, dan teror yang ada di Indonesia. Nah, efek dari itu semua kemudian pertarungan-pertarungan yang terjadi di Asia Selatan, di Pakistan, di Afghanistan, dan juga di Timur Tengah, ini seolah-olah menjadi copycat bagi kelompok-kelompok teror yang ada di sini. Padahal musuhnya kelompok-kelompok teror yang ada di Arab itu seharusnya berbeda dengan kelompok-kelompok teror yang ada di Indonesia. Kita di sini ini berbeda dengan cita-cita mereka, dengan tujuan mereka, dengan mindset ideologi mereka. Kita tidak pernah punya riwayat bermusuhan dengan suku-suku yang lain. Kita tidak punya riwayat pertarungan yang sangat sengit dengan orang-orang yang dianggap berbeda. Kita semua punya warisan-warisan yang Bhinneka Tunggal Ika misalnya. Nah, ini kemudian dibunuh semua pemikiran-pemikiran seperti ini atas nama agama. Nah, ini yang kemudian menjadi satu persoalan baru di negara kita, mengapa banyak sekali gerakan-gerakan teror itu mengatasnamakan Islam. Padahal ya seperti yang kita tahu, terrorism has no religion. Saya kira ini kan bukan satu persoalan baru. Konflik Israel dengan negara-negara sekitar ini kan sebenarnya adalah konflik yang sudah tersusun-susun sejak dulu, mulai dari Sabra Satila, mulai dari Black September, mulai perang 6 hari Gurun Sinai sampai Yom Kippur. Ini kan sebenarnya adalah perang yang berulang-ulang yang menurut saya pada akhirnya orang akan terbiasa bahwa ini perangnya orang Arab dan orang Israel, bukan lagi atribusi agama. Ini betul-betul perang yang memang sudah biasa terjadi. Makanya begini, Prof, ketika banyak pengamat bilang ini bisa memicu perang dunia ketiga, saya kira kalau negara-negara besar tidak melibatkan diri directly terhadap Iran dan Israel ini, saya kira tidak akan terjadi perang dunia ketiga itu. Tapi kalau mereka melibatkan diri, Rusia melibatkan diri, Amerika melibatkan diri directly terhadap konflik ini, ya tidak menutup kemungkinan itu memang. Nah, ini saya kira orang yang beranggapan bahwa ini akan memicu perang dunia ketiga, seolah-olah perang dunia ketiga ini sangat gampang terpicu oleh konflik dua negara misalnya, saya kira orang yang masih memegang peta lama, roadmap lama dari konflik di Timur Tengah. Padahal sekarang sudah ada IMEEC, sudah ada berbagai traktat-traktat baru di antara negara-negara Arab dan negara-negara Israel. Ya, meskipun IMEC sendiri ini sebenarnya tujuannya adalah hanya pada Asia bagian barat, dan di Eropa cuma pintunya hanya satu, yaitu di Greece, di Yunani ya. Tapi sebenarnya ini akan mempengaruhi dari berbagai geoekonomi yang terjadi di banyak sekali yang orang bergantung kepada negara-negara di kawasan itu. Contoh misalnya, yang paling terpukul pasti Mesir. Mesir, terusan Suez tentu saja akan banyak sekali omset yang akan turun karena tidak lagi menggunakan terusan Suez, dan negara-negara yang seperti yang selama ini hidup dari Laut Merah itu juga akan pasti terkurangi. Sama seperti Selat Hormuz misalnya. Ironisnya di Selat Hormuz ini adalah negara-negara yang tergabung dalam asosiasi negara Teluk yang selama ini diandalkan Amerika untuk bisa berkuasa di dalam kawasan Hormuz itu. Nah, ini kan menjadi ambigu juga. Sementara Yordan yang bukan bagian dari negara Teluk justru diuntungkan dari IMEC ini, Prof. Nah, ini kan menjadi tarik-menarik baru. Mengapa kemudian Saudi diduga mengintersep rudal Iran, Yordan juga melakukan reaksi terhadap wilayah udaranya yang dilewatin oleh rudal Iran. Ini kan sebenarnya adalah suara-suara kepentingan untuk membela IMEC tadi. Sementara negara-negara seperti Kuwait, Bahrain, Oman, negara-negara yang berada di teluk di sekitaran yang diuntungkan oleh Selat Hormuz tidak banyak bereaksi, termasuk Uni Emirat Arab. Nah, bagi Indonesia sendiri saya kira kalau memang ini akan mempengaruhi terhadap harga minyak, termasuk juga mungkin harga emas juga akan menjadi naik, ya tentu saja pasti akan terjadi, mengacu ke bukunya Prof, the great shifting. Ini akan menjadi the great shifting, dan ya Indonesia harus siap-siap dengan itu, termasuk juga implikasi politik, implikasi ekonomi terhadap Indonesia juga harus diperhitungkan. Kalau ternyata ini menjadi liar, ya kita tahulah kejadian 98 itu juga diawali dari eskalasi pergerakan dunia ekonomi yang mengalami falling down gitu. Lewat darat, Prof. Jadi pelabuhan utama yang menjadi penghubung port hub dari India ke tanah Arab itu adalah Uni Emirat Arab. Nah, dari Uni Emirat Arab kemudian diangkut lewat darat melewati wilayah Saudi Arabia dan Yordan. Kurang lebih seperti jalur khusus. Dan ini akan dibangun transportasi kereta api. Mulai dari Uni Emirat Arab sampai ke Yordan, dari Yordan terhubung ke Haifa di Israel. Nah, ini kan yang menjadi persoalan adalah Israel, Port Haifa ini akan menjadi pelabuhan yang sangat penting untuk menjadi pintu masuk supply chain mulai dari Eropa ke Asia, dari Asia ke Eropa. Nah, ini yang membuat banyak negara iri karena Israel seolah-olah diberi privilege oleh negara-negara Arab sendiri dan juga oleh negara Eropa. Sementara yang dimiskinkan adalah penggunaan Laut Merah dengan terusan Suez dan Selat Hormuz dengan negara-negara Arab yang mengelilingi selat itu, termasuk Iran apalagi. Ini kan ini memang menjadi sesuatu yang rumit. Artinya pertarungan geoekonomi dan geopolitik di Timur Tengah itu akan semakin menjadi carut-marut. Kemudian ada satu hal yang menarik lagi, bahwa sebelum Iran meluncurkan serangan melalui drone-nya,
Iran sudah mengumumkan bahwa dia akan melakukan serangan. Ya. Banyak yang bertanya, ini drama apa sih sebetulnya terjadi? Kalau serang ya serang aja, lakukan serangan tiba-tiba. Tapi Iran sudah memberitahu seminggu sebelumnya bahwa akan melakukan serangan, sehingga tentu saja persiapannya lebih matang. Dan kemudian banyak diceritakan, banyak saksi yang mengatakan rudal-rudalnya, drone-nya itu kemudian jatuh di jalan, tidak sampai masuk ke Israel, bahkan sudah diintersep oleh sejumlah negara yang lain. Jadi tidak sampai ke sana. Tapi ada yang menarik, Cak. Ada seorang yang ikut masterclass di Stanford dan bertemu dengan seorang profesor di sana yang bertanya, what is strategy? Ini menarik sekali, what is strategy? Dan semua mengatakan strategi, lihatlah apa yang terjadi, bagaimana Iran kemudian menyerang dan bagaimana Israel berhasil mematahkan serangan itu. Apakah itu strategi? Dan mereka mengatakan, ya itu strategi gitu ya. Dan si profesor mengatakan, bukan. Coba lihat, ini justru sebenarnya menguntungkan siapa? Menguntungkan Iran atau menguntungkan Israel? Katanya kalau strategi sudah ketahuan, ini jangan-jangan hanya merupakan salah satu uji coba. Sehingga kemudian berhasil dipatahkan, sehingga dengan begitu maka diketahui sebenarnya kekuatan Israel seperti apa. Apakah ini juga sesuatu yang menarik sebagai suatu strategi militer yang perlu dipertimbangkan, atau ini akan menjadi suatu hal yang panjang ke depan? Jangan-jangan Iran ini sedang mengukur diri, saya coba serang begini dan kemudian hasilnya seperti apa, serangan yang sebenarnya belum terjadi. Saya kira saya sepakat dengan dari teman profesor dari Stanford itu. Karena memang kalau kita lihat karakter dari Israel sendiri ini kan selalu tit for tat gitu. Tit for tat ini lex talionis, mata bayar mata. Ini kan selalu dari dulu, perang 6 hari, Yom Kippur, ini kan sebenarnya adalah taking revenge. Ini merupakan bagian dari apa yang dilakukan oleh Israel, bahwa karakternya memang seperti itu. Dia akan selalu membalas dari setiap serangan, dan itu dikuatkan oleh piagam perjanjian ya di Jenewa, bahwa negara yang diserang itu boleh menyerang balik, diperbolehkan. Nah, ini juga yang mungkin diperhatikan oleh Iran, bahwa kalau ini memberitahu lebih dulu, maka semuanya akan swing up strateginya, termasuk air defense. Hari ini yang harus kita akui adalah air defense-nya Israel ini adalah yang paling top di dunia. Nah, ini mungkin yang akan dipelajari oleh Iran, karena Iran mungkin juga berpikir kalau Israel saya serang, dia pasti akan balas. Nah, ketika dia membalas, maka Iran akan betul-betul terlibat peran head-to-head simetris antara Israel dengan Iran, di mana Iran sudah mereveal dari berbagai rahasia air defense itu. Bisa jadi seperti itu, karena gimana ya, orang mau ngebunuh tapi udah siaran duluan, orangnya keburu kabur gitu. Tapi memang secara strategi perang, ini juga pernah dilakukan oleh negara sekutu ketika mereka akan menyerbu Jerman pada Perang Dunia Kedua. Ini kan strategi biasa. Sehingga apa? Pihak intelijen itu akan lebih tahu sistem pertahanan musuh seperti apa. Makanya dulu Perang Dunia Kedua, Prof, tentara Rusia yang dikerahkan oleh sekutu itu masuknya lewat Berlin. Nah, ini kenapa kok tidak memilih wilayah lain, kok hanya Berlin? Karena memang operasi intelijennya mengatakan Berlin adalah yang paling the most leaking, paling bocor sistem pertahanannya. Nah, ini kan adalah bagaimana strategi perang itu untuk diketahui melalui perang. Artinya perang dulu, perang pemanasan dulu, baru nanti air defense-nya kita ketahui, lokasi-lokasi strategisnya diketahui, baru kemudian kalau terjadi perang lanjutan, maka kita sudah tahu simpul-simpulnya mana yang akan menjadi sasaran utama. Saya kira itu bagian dari strategis, dan ini lazim dalam perang modern apalagi. Ya, kalau soal Perang Dunia Ketiga, saya tentu saja, kita semua sih bangsa Indonesia tidak berharap bahwa Perang Dunia Ketiga akan terjadi. Tapi menurut saya kalau kita pelajari dari bagaimana konflik ini terpicu, saya kira Perang Dunia Ketiga tidak pernah terpicu oleh satu persoalan-persoalan yang sangat lokal seperti itu. Dan saya kira mudah-mudahan juga sih memang tidak akan terjadi Perang Dunia Ketiga dari konflik ini, sepanjang tidak ada pelibatan dari negara-negara yang kita katakan sebagai giant state yang ikut serta dalam konflik ini. Dan mudah-mudahan mereka tidak ikut serta secara direct. Kalau indirect udah pasti, tidak langsung pasti mereka. Amerika sudah pasti ikut serta, dia juga ikut mengintercept rudal-rudal itu juga, saya meyakini itu. Dan saya kira ini juga bagi bangsa Indonesia, jangan menganggap bahwa perang antara Iran dan Israel ini melekat dengan atribusi agama, kepentingan-kepentingan agama. Tidak ada. Ini adalah betul-betul kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi di dalam kawasan yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan kehidupan kita dalam berbangsa bernegara. Kalau kemudian nanti ada dampak ekonomi yang terjadi kepada negara kita, ya itu mau tidak mau, karena geopolitik dan geoekonomi global hari ini memang tidak bisa dihindari. Ketika satu itu mengalami masalah, maka masalah itu akan menjadi berentet kepada negara-negara lain. Tapi saya kira marilah kita tetap menjaga hubungan yang coexistence antara pemeluk agama dan pemeluk agama yang lain, bukan hanya di dalam Islam dan agama-agama yang lain, tapi Islam sesama Islam. Karena kalau kita bicara tentang konflik Iran dan Israel ini, maka kita bicara tentang ada Syiah, ada Sunni, justru orang-orang Sunni mendukung Israel dan sebagainya. Buang semua atribusi itu, tetap dengan satu pesan bahwa kita semua, apapun agama, apapun sukunya, kita semua diciptakan oleh Tuhan yang sama. Dan kita semua, apapun sukunya, apapun agamanya, semua manusia dilahirkan dengan harga.